Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif Islami. Kehidupan adalah sebuah proses belajar untuk menjadi versi terbaik dari diri manusia. Standar terbaik untuk satu orang dengan orang sebenarnya berbeda-beda. Bahkan untuk menjadi terbaik versi dari diri sendiri juga membutuhkan waktu yang berbeda. Artinya, semua butuh proses, bahkan metode pembelajaran untuk menjadi yang terbaik juga bisa berbeda-beda. Mulai dari pengalaman pribadi maupun menggunakan pengalaman orang lain. Meski begitu, tujuan akhirnya sama, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sebenarnya dari sisi agama juga ada loh cerita inspiratif yang bisa dijadikan sebuah contoh. Penasaran? Tak perlu khawatir akan hal tersebut, sebab video ini akan memberikan beberapa kisah inspiratif Islami. Berikut ini adalah beberapa kisah inspiratif Islami yang bisa kalian dengar selengkapnya pada penjelasan ini. Yang pertama, kisah seorang penjual kerupuk buta dengan hati yang begitu ikhlas. Pada suatu hari, ada seorang penjual kerupuk dengan keterbatasan fisik. Penjual kerupuk tersebut memiliki keadaan buta pada matanya. Meski begitu, ia tetap mencoba menjalani hidup layaknya orang normal lainnya dengan berjualan kerupuk. Selang beberapa waktu, ada seorang pemuda yang hendak membeli kerupuk dari penjual tadi. Pemuda tersebut lalu memberikan pertanyaan jika saja dirinya tidak membayar namun meminta kembali kepada penjual buta tadi. Lalu menanyakan bagaimana tanggapan sang penjual kerupuk dengan kondisi buta. Seketika penjual kerupuk menjawab dengan nada rendah, "Nak, rezeki sudah Allah atur. Saya cuma berusaha. Jika memang rezeki tersebut adalah milik saya, maka tak akan tertukar. Begitupun sebaliknya," kata si penjual kerupuk dengan kondisi buta. Seketika setelah mendengar jawaban dari penjual kerupuk tadi, anak muda langsung bergetar hatinya. Ia kemudian memberikan uang kepada penjual kerupuk tadi dengan jumlah yang lebih. Pemuda tersebut percaya jika Allah menitipkan rezeki penjual tersebut lewat tangannya. Dari cerita tersebut, kita bisa mendapatkan pesan moral jika rezeki dari Allah tidak akan pernah tertukar alamat. Apapun itu, jika kita percaya kepada Allah, maka jalan yang diberikan menjadi lebih mudah. Bahkan dalam segi pekerjaan sekalipun. Percaya saja, jika Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jikapun tidak rezekinya, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Besar kecil tetap disyukuri. Yang kedua, sedikit kebaikan bisa menyadarkan kejahatan. Kisah selanjutnya adalah tentang seorang kakek tua pemilik pohon pepaya dengan seorang pemuda pencuri. Pada suatu hari, ada seorang kakek tua yang sudah memiliki pohon pepaya dengan kondisi berbuah matang. Pohon pepaya tersebut dirawat dari kecil hingga bertumbuh dan menghasilkan buah. Akan tetapi buah yang dihasilkan dari pohon pepaya tersebut sangat sedikit. Posisi pohon tersebut di dekat pagar yang bersebelahan dengan jalan raya. Pada keesokan harinya, sang kakek pemilik pohon berniat untuk memetik buah pepaya yang selama ini ia rawat. Namun siapa sangka ketika sampai ternyata buah pepaya tersebut sudah hilang beberapa biji. Seketika sang kakek kembali ke dalam rumah dan terlihat murung. Sang istri yang melihat keadaan tersebut merasa heran hanya karena buah pepaya yang tak seberapa harganya bisa sekecewa dan semurung itu. Namun yang dipikirkan oleh kakek berbeda dengan yang dipikirkan oleh sang istri. Ia memikirkan begitu kasihan terhadap seorang pencuri harus menunggu sampai tengah malam sekaligus penuh usaha hanya untuk mendapatkan beberapa buah pepaya. Keesokan harinya, ia berinisiatif untuk membantu sang pencuri dalam meletakkan sebuah tangga. Namun siapa sangka ketika keesokan harinya buah pepaya yang ada pada pohon masih utuh jumlahnya. Sang kakek mulai bersabar dan mencoba menunggu keesokan harinya. Akan tetapi kejadian yang sama masih kakek alami, di mana buah pepaya masih utuh meski sudah diletakkannya sebuah tangga di dekatnya. Hari esoknya, kakek kedatangan tamu seorang pemuda yang belum pernah ia temui sebelumnya. Pemuda tersebut membawa beberapa pepaya matang.
pemuda tersebut memberikan pepaya tersebut kepada kakek dan meminta maaf. Pemuda tersebut juga menjelaskan jika dirinya lah yang mencuri pepaya milik kakek tadi. Sebenarnya pemuda tersebut masih berniat untuk mencuri pepaya. Namun karena adanya sebuah tangga tadi, pemuda tersebut hatinya tergerak dan sadar jika pemilik pepaya tersebut begitu sabar sekaligus baik hati. Sejak saat itu, pemuda tersebut sudah memiliki tekad untuk berubah dan tidak mencuri lagi. Pesan moral yang diberikan oleh kisah tersebut adalah sebuah kebaikan meski sekecil apapun itu ternyata bisa memberikan dampak positif terhadap kebaikan orang lain. Mungkin orang lain memiliki rasa jahat terhadap kita, namun bisa jadi akibat kebaikan yang selama ini kita tabur dimanapun tempatnya akan memberikan buah manis di kemudian hari seperti mengubah niat jahat seseorang menjadi lebih baik lagi. Apapun bentuknya, kebaikan pasti akan memberikan hasil yang berdampak positif kepada kita. Meski mungkin kita tak merasakannya, bisa jadi yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, memberi tanpa menghina. Dikisahkan ada seorang penjual selimut dengan kualitas terbaik. Selimut tersebut bervariasi harga dan ketebalan yang diberikan. Suatu hari ada seorang kakek tua renta dengan kondisi baju lusuh. Jika dilihat secara menyeluruh, kakek tua tersebut ternyata adalah orang tidak berpunya. Meski begitu, ia tetap memberanikan diri untuk membeli sebuah selimut. Ketika kakek tua tersebut berada di dalam toko, kebanyakan para pengunjung melihatnya dengan sinis dan tentunya penuh akan rasa tak suka. Namun siapa sangka, pemilik toko melayani kakek tua tersebut dengan sopan, perhatian layaknya pengunjung lainnya. Kakek tua tersebut mengutarakan maksud kedatangannya ke toko tersebut untuk membeli selimut. Ia meminta selimut dengan harga paling murah karena total uang yang dimiliki kakek tua tersebut hanya pas-pasan. Bahkan dibilang cukup ternyata tidak bisa. Mengetahui hal tersebut, pemilik toko tetap memberikan pelayanan terbaik sekaligus mulai mencari selimut untuk kakek tua renta tadi. Siapa sangka, pemilik toko memberikan sebuah selimut kualitas terbaik. Menariknya, harga yang dibanderol untuk selimut tersebut adalah sejumlah total uang kakek tua tadi. Lantas, kakek tua tadi memberikan ucapan terima kasih yang begitu mendalam kepada pemilik toko. Ternyata selimut yang dibeli kakek tua tersebut adalah untuk menyelimuti anak istri di balik tembok rumahnya. Suatu hari datanglah pengunjung ingin membeli selimut yang sama kualitasnya dengan kakek tua. Pengunjung tersebut tampak marah ketika mengetahui harga dari selimut tersebut. Ia membandingkan harga yang diberikan kakek tua kemarin terhadap dirinya saat ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ia menganggapnya tidak adil. Dengan penuh kesabaran, pemilik toko memberikan penjelasan. Memang benar, harga yang saya berikan kepada Anda berbeda dengan kakek tua kemarin. Namun kali ini saya berdagang dengan manusia. Sedangkan kemarin saya berdagang dengan Allah, ucap pemilik toko selimut. Seketika pemuda tadi tertegun dan membayar sesuai harga yang dibayarkan sambil berdoa agar kakek tua tersebut terhindar dari rasa dingin beserta keluarga. Lalu ia juga berucap dan memohon kepada Allah agar keluarganya dijauhkan dari siksaan api neraka. Pesan moral yang diberikan dari kisah tersebut adalah seberapa tinggi jabatanmu tetaplah berbagi kepada sesama. Banyak yang membutuhkan bantuan dengan rasa ikhlas, tak peduli sebesar apapun itu bantuanmu. Kelak keikhlasanmu dalam membantu sesama akan bisa memberikan jalan terbaik pada kehidupan di masa depan. Dan selalu ingat, jika berbagi kepada sesama tidak akan membuat kita menjadi miskin. Jangan pernah ragu untuk berbagi penuh rasa ikhlas dengan sesama. Yang keempat, setiap kejadian akan memiliki makna. Dikisahkan ada sebuah keluarga yang memiliki anggota di dalamnya begitu banyak. Satu ayah, satu ibu, dan 3 orang anak. Keberadaan mereka semua sudah membuat suasana rumah menjadi ramai. Selang beberapa waktu kemudian, sang ayah membawa kabar bahagia bagi semua anaknya jika mereka akan mendapatkan adik lagi.
Siapa sangka kabar bahagia dari ayah tidak disambut baik oleh sang anak sulung. Ia menentang perkataan ayah. Keduanya berdebat hingga tak menemukan jalan keluar. Usut punya usut, ternyata sang ayah dan anak sama-sama memiliki watak keras dan tak mau mengalah satu sama lain. Sang anak sulung memberikan penjelasan jika ia melihat dari sisi ibu yang sudah tua bagaimana nanti mengasuh dan merawat anggota keluarga baru tersebut. Meski penuh pertentangan, namun waktu tetap berjalan dengan kondisi kandungan sang ibu membesar hingga memasuki usia 4 bulan. Dalam usia 4 bulan kandungan memang tidak dapat digugurkan. Bahkan menggugurkan kandungan juga termasuk dosa dan melanggar hukum. Dalam kondisi tersebut, sang anak sulung masih memiliki kebencian yang begitu mendalam terhadap semua yang terjadi. Namun perlahan-lahan ia berdoa kepada Allah untuk menghilangkan rasa bencinya jika memang adik baru untuknya adalah pilihan terbaik dari Allah. Allah mengabulkan doa dari sang anak sulung dan menghilangkan rasa benci dalam dirinya. Ketika sang adik baru lahir, ternyata kondisinya terbilang cukup buruk karena adanya penyakit jantung. Berbagai usaha sudah dilakukan keluarga tersebut untuk kesembuhan adik baru tersebut. Waktu tetap berjalan hingga suatu saat hasil ronsen dokter keluar dan memberikan penjelasan jika adik baru telah sembuh dari penyakit jantung yang dideritanya. Semua keluarga merasa bahagia sekaligus terharu. Tak lupa ucap syukur atas kesembuhan adik baru kepada Allah tetap dipanjatkan. Dari cerita tersebut kita belajar jika setiap kejadian yang telah ditakdirkan oleh Allah selalu memiliki makna tersendiri. Seringkali tak sadar akan makna di balik kejadian. Hal ini kerap kita alami ketika menghadapi kegagalan. Kita lebih suka mengumpat daripada berpikir jernih terkait makna apa yang ada di balik kegagalan yang terjadi. Bisa jadi karena Allah ingin menyadarkan jika pilihan yang kita ambil selama ini salah dan dibuatlah sebuah kegagalan. Maka dari itu, baik keberhasilan maupun kegagalan, bahkan dalam kejadian lainnya pun harusnya tetap disikapi dengan pikiran jernih dan selalu mengingat jika Allah sudah menggariskan apa yang harusnya terjadi. Yang kelima, menuju sukses butuh usaha dan kerja keras. Pada sebuah daerah terdapat gunung yang konon katanya ketika pendaki mencapai puncaknya akan disuguhkan sebuah pemandangan yang cantik dan eksotis. Bisa dibilang pemandangan yang disuguhkan oleh gunung tersebut tak bisa ditemukan di tempat lain. Karena hal tersebut, beberapa waktu kemudian datangnya seorang pemuda yang bermaksud untuk mencapai puncak gunung tersebut. Pemuda tersebut lalu mencoba untuk menapaki langkahnya hingga sampailah di lereng gunung. Pada area lereng gunung terdapat sebuah rumah yang di dalamnya terdapat seorang kakek tua. Lalu pemuda tersebut menemui sang kakek dan bertanya untuk menunjukkan jalan menuju puncak gunung. Sang kakek menjelaskan jika terdapat 3 jalan untuk menuju puncak. Semua jalan bisa dilalui, namun tetap saja setiap pendaki harus memilih jalan untuk menuju ke puncak. Seketika pemuda memilih jalan yang sebelah kiri. Namun sebelum langkah pertama diambil pemuda tersebut, sang kakek menjelaskan jika pada jalan sebelah kiri terdapat banyak kerikil dan rintangan. Seakan penuh keberanian dan percaya diri, pemuda tadi mulai menapaki langkah demi langkah. Semua yang diberitahu oleh kakek tua tadi ternyata benar. Semakin tinggi jalan yang dilalui oleh pemuda tadi, kerikil dan bebatuan besar kerap ia temui. Bahkan jalan juga seakan-akan tak berpihak kepadanya. Selanjutnya ia memutuskan untuk turun dan kembali ke kakek tua. Ia menjelaskan semua kejadian yang dialaminya. Lalu pemuda tadi ingin mencoba menggunakan jalan sebelah kanan. Sang kakek tua menjelaskan kembali jika pada jalan kanan penuh duri sambil tersenyum manis. Pemuda tadi tetap melangkah. Sekali lagi omongan kakek tua tadi benar kembali. Pemuda tadi mendapatkan banyak rintangan. Lalu ia kembali lagi dan meminta arahan kepada sang kakek. Sebenarnya jalan yang aman dan tak banyak rintangan itu yang mana? Sang kakek menjawab dengan nada serius. Nak, untuk menuju puncak dan mendapatkan pemandangan yang indah memang diperlukan usaha dan kegigihan.
Semua jalan yang kamu lewati tidak ada yang pasti kemudahannya. Bahkan mungkin jalan buntu juga akan kamu temui, ucap kakek tua seperti memberikan sebuah nasihat. Dari apa yang diucapkan oleh sang kakek tua membuat pemuda tersebut paham apa yang dimaksud dan bertekad untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak apapun itu rintangannya. Dari kisah tersebut, kita bisa paham jika untuk menuju sukses atau tempat tertinggi dibutuhkan kerja keras dan keberanian. Selain itu, doa dan berserah diri kepada Allah juga sangat penting sekali. Sebab ketika kita berdoa dan berusaha, maka jalan akan dibukakan oleh Allah. Sesulit apapun menurut manusia, bagi Allah adalah sebuah kemudahan untuk mengubahnya menjadi jalan yang tak berliku. Wallahu a'lam bissawab.